Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Pratiwi, NPM 2050260. Peran individu dalam kelompok ialah membahas faktor penyebab. Faktor penyebabnya ialah yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran. Yang ketiga, yaitu keterbatasan guru mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran berdasarkan buku. Pembahasan faktor penyebab berdasarkan e-book. Materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, karena terbatasnya ruang dan waktu untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Sebab, konten materi disampaikan atau disajikan dalam bentuk e-book, yang disajikan per bab, materi berbentuk PowerPoint, dan dalam bentuk video pembelajaran. Pemahaman materi sangat tergantung kepada motivasi yang dimiliki peserta didik. Jika motivasi peserta didik tinggi dalam mengikuti pembelajaran daring, maka peserta didik akan berusaha memahami materi yang disampaikan secara daring tersebut. Namun, jika motivasi peserta didik rendah, ini akan berakibat pada hasil pembelajaran peserta didik yang rendah. Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Hal ini terbukti dari pengalaman di lapangan bahwa siswa banyak diminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring, melalui chatting WhatsApp atau menelepon langsung kepada guru. Pembahasan faktor penyebab menurut e-book yang kedua ialah kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring, yaitu kurangnya pengetahuan guru dalam mengimplementasikan IT. Tidak semua guru mahir menggunakan komputer dan internet, sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat kurang memadai, serta efektivitas dalam penilaian hasil belajar siswa dikarenakan banyak kegiatan ujian yang dilakukan dalam kondisi tatap muka sekarang mendadak berubah menjadi online. Penilaian lebih bersifat subjektif, karena pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh tidak berhadapan langsung antara siswa dan guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja kelompok. Yang pertama ialah pandangan umum menurut tema. Temanya ialah guru bimbel di masa new normal. Bimbingan belajar merupakan suatu bentuk kesadaran yang menurut Husserl disebutkan dengan istilah nema atau objek internasional, yang di dalamnya konteks ini yaitu bimbingan belajar atau bimbel, serta gnosis atau aktivitas internasional yang dalam hal ini aktivitas pembelajaran dibimbing pembelajar. Bimbingan belajar memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Komunikasi yang dibangun dalam bimbingan belajar memiliki pemahaman untuk menyamakan persepsi antara pengajar dengan peserta didik dengan harapan proses pembelajaran dilakukan dapat dicapai secara maksimal. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 yaitu dengan memberlakukan work from home pada semua lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan, work from home ini menandai proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah secara langsung, sementara diganti dengan proses pembelajaran menggunakan sistem online dari rumah masing-masing. Selanjutnya ialah landasan normatif, mencari landasan normatif sesuai dengan paragraf yang sebelumnya, yaitu pandangan umum. Berikut adalah landasan normatif terkait dalam kajian guru bimbel di masa new normal, yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ialah landasan empirik masalah di tempat. Masalah harus berdasarkan fakta atau fenomena. Berikut ialah landasan empirik terkait guru bimbel di masa new normal. Di tengah pandemi COVID-19, melakukan bimbingan belajar atau bimbel menjadi salah satu proses belajar mengajar agar tetap berlangsung.
Bimbingan belajar di era new normal identik dengan pemanfaatan fitur teknologi berbasis internet, yang didukung juga dengan aplikasi belajar, seperti Kuiper, Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim merespon dengan adanya kebijakan belajar dari rumah. Melalui pembelajaran daring, interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Hal ini menjadi tantangan bagi guru agar berinovasi dalam proses pembelajaran secara daring. Dalam suatu wawancara, sejumlah guru di sekolah mengakui bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung. Karena beberapa hal, yaitu yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Selanjutnya ialah data sekunder. Data sekunder yang diambil dari jurnal hasil penelitian. Data sekunder sejalan dengan data empirik. Di era new normal, kini kita dihadapkan pada situasi baru, di mana segala sesuatu berlangsung secara virtual, tidak terkecuali dalam proses belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, bukan hanya siswa yang terkena dampak, tapi juga guru. Ikut mendapatkan imbas, tidak terkecuali guru bimbel atau bimbingan belajar. Bimbel mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran karena terjadi penunjang yang memberi dampak cukup signifikan. Namun kini, guru bimbel bukan lagi berbicara mengenai cara cepat atau trik pengerjaan agar lebih asik, tapi bagaimana seorang guru dapat menyampaikan materi secara utuh dan penuh dengan berbagai fasilitas teknologi yang ada. Menurut A. Irawan, Rafsanjani tahun 2020 dalam penelitiannya mengatakan bahwa upaya persiapan pada sektor pendidikan di era new normal ini sudah dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang menunjang atau memungkinkan efektivitas pembelajaran. Di sisi lain, Syahrudin dalam penelitiannya menyatakan bahwa menggunakan sumber belajar dalam bentuk lingkungan sosial budaya yang plain atau RPP diyakini membuat pembelajaran lebih bermakna dan bervariasi, sehingga tidak membosankan. Guru harus mampu berinovasi agar dapat beradaptasi menghadapi new normal ini. Menurut Muhammad Fadil Al-Hakim tahun 2021, dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi guru menjadi penentu utama keberhasilan proses pembelajaran daring, sehingga mereka harus terus memperkaya kompetensi dan keterampilan dan didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong mereka terus belajar. Selanjutnya ialah variabel. Variabel ini didapat berdasarkan data empirik atau masalah di tempat. Berikut adalah permasalahannya. Yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan guru mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dari ketiga masalah di atas, terkait dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, seperti komputer dan gadget. Menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Sastra, 2015, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis. Dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, dari permasalahan di atas, solusinya ialah dengan menggunakan model blended learning. Model blended learning ialah pembelajaran campuran atau perpaduan pembelajaran kelas tradisional dengan pembelajaran berbasis teknologi atau modern. Jadi, judulnya ialah bertransformasi pada pembelajaran digital di era new normal. Selanjutnya ialah faktor penyebab dari buku. Faktor penyebabnya ialah konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. Kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran. Yang ketiga ialah keterbatasan guru mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Menurut buku yang ditulis oleh Sandi Juniarto tahun 2021 yang berjudul Literasi Digital dalam Tantangan Pendidikan Abad 21, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami peserta didik. Dalam suatu wawancara, sejumlah guru di sekolah mengakui bahwa pembelajaran daring
Ini kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung, karena beberapa alasan, yaitu pertama, konsep materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami, sebab konten materi ini disajikan dalam bentuk e-book yang disajikan per bab, berbentuk PowerPoint, dan dalam bentuk video pembelajaran. Menurut buku yang ditulis oleh Nur Sa'bani, Islamiyah, menurut buku yang ditulis oleh Nur Sa'bani Islamiyah, Anwar tahun 2020 yang berjudul Perjuangan dan Harapan di Masa Pandemi. Kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Tidak semua guru bisa menggunakan komputer atau internet. Solusi berdasarkan buku yang ditulis oleh Nur Sa'bani Islamiyah Anwar tahun 2020 ialah berdasarkan pengalaman materi secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kuis. Artinya, ketika dalam suatu pertemuan peserta didik diberikan tugas atau kuis, mereka ada kegelisahan untuk mendorong keaktifan siswa dalam pemahaman materi, meskipun dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ialah faktor penyebab dari e-jurnal. Faktor penyebab dari e-jurnal adalah konten materi pembelajaran daring belum tentu dipahami oleh semua peserta didik. Hal ini dikarenakan bentuk materi tersebut dalam bentuk e-book atau PowerPoint yang disajikan dengan merangkum inti sari atau resume dari materi tersebut. Kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran tidak kooperatif, karena pada siswa menafsirkan materi tersebut dari sudut pandang mereka sendiri. Di samping itu, setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Banyak siswa yang menanyakan kembali mengenai materi yang telah diposting melalui chatting WhatsApp atau langsung menelepon kepada guru. Faktor penyebab yang kedua ialah terdapat kendala-kendala yang dihadapi guru, menjadi hambatan dalam memanfaatkan TIK ke dalam proses pembelajaran. Di antaranya, kurangnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang kreatif, kurangnya dukungan pemerintah, sehingga adanya keterbatasan fasilitas TIK yang kurang memadai, seperti komputer, laptop, proyeksi, jaringan yang tidak stabil. Solusinya ialah, untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint, lengkap dengan ilustrasi, gambar, dan video yang terkait dengan keterangan materi, sehingga membuat peserta didik lebih fokus dan tertarik untuk belajar. Di samping itu, guru dapat membuat video pembelajaran yang menarik, sehingga materi tersebut dirasakan lebih hidup. Solusi untuk meningkatkan penguasaan IT pada guru adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai IT. Tentunya pihak pemerintah harus ikut andil dan berkontribusi penuh dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun yang dapat dilakukan ialah mengadakan pelatihan, memfasilitasi instruktur baik sarana maupun prasarana, profesionalisme guru, pemerintah memberikan reward kepada guru-guru, yaitu penghargaan kinerjanya agar dapat memotivasi guru. Pemerintah menghargai memenuhi hak guru, yaitu faktor dari narasumber. Menurut Rich Rindi, dalam bimbel Smart Revolusi Belajar, ketika materi yang disampaikan peserta didik belum dipahami karena situasi dan kondisi tertentu. Di sini tugas guru untuk mengajarkan kepada peserta didik dari yang belum bisa memahami menjadi bisa memahami. Namun daya ingat setiap peserta didik berbeda-beda dan kondisi fisik juga sangat berpengaruh terhadap konsentrasi pembelajaran. Kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran. Menurut Satya Yoga 2015, banyak masyarakat berlomba-lomba untuk membuat dan mengembangkan teknologi di bidang pendidikan, guna menyediakan dan membuat pendidikan yang lebih baik. Solusi berdasarkan narasumber ialah, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, untuk mendorong aktivitas belajar di rumah, sejumlah media layanan atau aplikasi belajar online menyediakan fasilitas khusus dan bahkan ada yang memberikan layanan gratis. Kemendikbud menjelaskan saat ini kerjasama penyelenggaraan pembelajaran secara daring dilakukan dengan berbagai pihak,
Beberapa pihak yang fokus mengembangkan sistem pendidikan secara daring antara lain Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Genius. Menurut Musklis, dalam blended learning, ide pendidikan masa pandemi menyatakan jika peserta didik kurang memahami materi guru, bisa membuat video pembelajaran yang di dalamnya berupa audio dan tulisan tangan guru, supaya peserta didik lebih mudah untuk memahami dan tidak bosan ketika menonton video pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan faktor penyebab. Pembahasan faktor penyebabnya ialah materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, karena terbatasnya ruang dan waktu untuk memahami materi pembelajaran disampaikan oleh guru. Konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, sebab konten materi ini dihasilkan dalam bentuk e-book. Pemahaman materi sangat tergantung kepada motivasi yang dimiliki peserta didik. Jika motivasi peserta didik tinggi dalam mengikuti pembelajaran daring, maka peserta didik akan berusaha memahami materi yang disampaikan secara daring. Namun jika motivasi peserta didik rendah, ini akan berakibat pada hasil belajar peserta didik yang rendah. Kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring, yaitu kurangnya pengetahuan guru dalam pengimplementasian IT. Tidak semua guru mahir menggunakan komputer atau internet, sarana dan prasarana teknologi informasi yang kurang memadai. Selanjutnya, pembahasan faktor penyebab. Penjelasan faktor penyebab yaitu konten materi pembelajaran daring belum tentu dipahami oleh semua peserta didik karena kemampuan guru dalam memberi materi pembelajaran, merancang desain, dan metode pembelajaran daring tidak efektif dan kurang menarik, seperti contoh bentuk materi tersebut berupa e-book, PowerPoint, atau bentuk video pembelajaran, sehingga peserta didik mudah bosan dalam mempelajari. Mungkin materi yang disampaikan dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Peserta didik memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Tidak semua guru mampu dalam mengoperasikan komputer, laptop, ataupun gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Baik dalam tatap muka langsung, tidak semua guru tidak mampu mengoperasikan komputer. Ada sebagian guru yang bisa mengoperasikan komputer, tetapi ada hal jaringan internet termasuk yang memiliki email, Facebook, blog, dan lainnya. Menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran membuat media atau video sendiri, sebagiannya jumlah guru juga mampu menguasai IT. Selanjutnya ia pembahasan faktor penyebab menurut narasumber. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tapi dilakukan melalui online yang digunakan jaringan internet. Selain itu, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Perlu disadari bahwa kondisi guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Entah itu dari segi siswa memiliki daya ingat yang berbeda-beda maupun keterbatasan guru yang mengoptimalkan teknologi. Kesulitan pembelajaran daring ini memang begitu dampak di hadapan kita. Hal ini menjadi dasar permasalahan dan hambatan ketika proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan dari faktor penyebab. Konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik, sebab konten materi yang disajikan dalam bentuk e-book, yang disajikan per bab, materi berbentuk PowerPoint, dan dalam bentuk video pembelajaran. Hal ini terbukti dari pengalaman di lapangan banyak sesuai yang meminta penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang disajikan secara daring. Guru menjadi hambatan dalam memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran yang kreatif serta keterbatasan fasilitas TIK. Selanjutnya adalah kesimpulan dari solusi. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint lengkap dengan ilustrasi gambar, video yang menarik untuk belajar. Dalam hal penguasaan IT, guru dapat menggunakan aplikasi yang sederhana, misalnya WhatsApp, untuk mengirim materi pembelajaran. Selanjutnya, itu saran dari faktor penyebab. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya berkonsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk berdiskusian
aspek pendidikan menjadi konsentrasi penulis. Pandemi COVID-19 juga memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal dengan physical distancing. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Pemerintah tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikan. Anak-anak usia sekolah berdampak COVID-19 di 88 negara termasuk 60 juta diantaranya ada di negara kita. Semua negara berdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaik dalam menjaga kelangsungan pendidikan Indonesia. Juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicairkan dalam satunya. Selanjutnya yaitu saran dari solusi. Semua guru harus bisa mengajar jarak jauh dan notabene harus menggunakan teknologi, meningkatkan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi. Pembelajaran jarak jauh mudah dilakukan, memang jumlah sangat banyak. Untuk memastikan guru di Indonesia harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi. Tentu bukan perkara mudah. Kompetensi minimal guru harus mewujudkan termasuk kemampuan melakukan Vkom dan membuat bahan ajar pembelajaran. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan kesediaan teknologi. Yang terakhir adalah daftar pustaka.